Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa fi qulubil mu'minin wa ja'alana minal muttaqin wa an'amna bi ni'matil iman wal islam wa akrimna bi ihsani rasulihil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alladziina ittaba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin Wabillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa nastaghfirullahal azim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. If'al wala taf'al. Ifego inarik ko disuruh itatangi ibelay narik ko sa. Ningin tahu papuli mengerjakan jika diperintah, meninggalkan jika dilarang, maka insya Allah keselamatan yang dia dapatkan. Tentu yang menjadi cita-cita kita semua adalah milomana kilolong pamasina pengelakar, milomana kilolongi riasati husnul khatimah. Tentu selalu kita berdoa bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah, lolong acap kurang madici. Senantiasa kita berdoa serta melalui kebahagiaan ini maka taubat fil akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itulah para dulu riola lenah dari pemilu ke dulu keselamatan. Oleh karena itulah beberapa ulama kemudian mengajarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita start mulai dari sekarang. Jangan ditunda-tunda. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tobat. Tobat ya. Ini yang harus pertama kita lakukan. Dan sekarang jangan ditunda. Makin ini ditunda, jika mana mari kita nampak. Di sempat tobat. Terbaik di tobat, mati kita. Sengaja tobat, mati kita. Nanti 1 bulan bertobat, ternyata mati di dunia. Oleh karena itulah tobat itu mulai sekarang. Apa mula yang telingana, apa mula yang senang, tobat dengan. Abi tobat dia mana? Tobat itu boleh dianuman selesai. Mana satu orang murah diberdiri ngati tahu. Urai cala tahu. Urai yang tadi tahu. Itu mana sah? Tobatnya. Ya mereka anu dia mana sah? Dia sengit. Tersinggung pada tahu. Maka dia meyakinkan kemudian dari ini. Nah, itu tobatkan juga. Az-zahirul batin.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang yang tobat itu, janji Allah itu luar biasa. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yaghfira lakum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannah. Suruh ke tawanan dan ketobat, kita cuma tawanan. Oh iya, pertama kita pengetahuan tersebut. Ini pakai ilmu lari, artinya berlaku sejak sekarang. Bukan pakai film aja kada dulu dia datang ke, tidak, semua yang telah kita lakukan dulu sampai sekarang, kalau diterima tobat kita, sudah turun jannah. Lolongan di jannah, ayat sejarah surga. Oleh karena itulah, apabila makhluk itu bagi, ada tobat dia menenang, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tentu sering kita dengar beberapa riwayat menyebutkan tidak ada dosa besar kalau selalu dilakukan. Dia ada dosa rincu, hari itu tutui. Itu gak ada dosa lupa dari itu waktu senantiasa kita tobat, kita terima pembalasan, maka dosa yang besar itu akan hilang. Tapi walaupun sedikit, tapi kalau ditumpuk terus, tambah tentu yang dosakan macam ini kan. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar kalau kita tobat dan diterima Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau selalu kita lakukan. Artinya apa? Dosa kecil itu menjadi besar. Ini yang pertama, tobat. Yang kedua, untuk mendapatkan keselamatan di dunia akhirat, apa yang harus kita lakukan? Al-Muraqabah. Ibaca wiki alika di kita merasa sudah tobat semua, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah muraqabah. Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Ibaca wiki alika di takut pada manusia jauhi, takut pada Allah dekati. Dari mitoki kepada tahu bilai, mitoki penjahai bilai, mitoki keperapui bilai, mitoki kepada tahu bilai. Nekira mitoki kepengalatan ada bilai. Itulah makna takwa. Ketika kita merasa bertakwa kepada Allah, maka kita mendekati. Kita betul-betul dekat kepada Allah. Ini berat. Kenapa berat? Karena tidak ada yang tahu bagaimana bentuk takwa itu. Makanya ulama kemudian mendefinisikan dengan sederhana, makanya yang disebut takwa mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu takwa. Itu sederhana sekali. Narik disuruh ke digoi, narik disuruh ke tetangi, itu takwa. Ini yang paling sederhana. Tidak perlu kita pelajari yang lebih dalam dulu sebelum kita lakukannya. Disuruh kita sembahyang aja dia perkara yang magia sembahyang, magia puasa, magia sedekah, kerjakan saja dulu. Kenapa? Karena kita diperintah. Kalau sudah terus menerus supaya lebih khusyuk salat kita, maka pelajarilah sholat. Ya, supaya dia tambah apalagi tak dulu ya roh, ada yang supaya itu main. Kan senantiasa dibego, maka tuh ngaji sembahyang dia apalagi. Karena adalah kita itu luar biasa. Kemana patik pandang narik kira-kira makasih atau dia juga supaya tak kaya supaya sunnah patik pandang supaya perluin mau puasa ki udah dia juga puasa malam kasi patik pandang timpang ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa ya macam-macam puasa sunnah. Patipan yang kira-kira puasa Ramadan kita ada yang tidak bagus, tidak atau kurang nilainya. Zakat kita tidak jelas. Pada sebenarnya zakat ini ada kemana zakatnya ada yang tidak pas. Akan apa? Ada lagi namanya sedekah. Patipan yang jangan sampai zakat kita itu tidak diterima Allah. Maka kita tambahkan dengan sedekah, tambahkan dengan wakaf dan lain sebagainya. Haji kita mungkin tidak mampu atau kurang pahalanya, maka ada umrah
Jadi inilah pentingnya bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan ikhlas. Tidak perlu haji setiap tahun. Itu Nabi haji cuma satu kali. Yang kita haji cicak bawah. Jadi kalau ini dianggap sunnah, berarti sunnahnya haji satu kali saja seumur hidup. Kalau dianggap sunnah. Yang selanjutnya maka hajinya itu maka statusnya sudah turun. Kalau diterima haji pertamanya, maka yang kedua itu walaupun statusnya haji, tetap yang pertama yang dianggap mabrur misalnya. Begitu pula umrah. Nabi hanya 2-3 kali saja umrah. Tapi ada yang umrah berkali-kali. Padahal ada tetangganya menderita. Nasihati tetangganya. Saya pakai umrah 50 juta, 2 itu 10 juta. Ada tetangganya tidak makan, tidak minum sehari semalam. Andai kata yang dipakai umrah itu disumbangkan ke tetangganya 5 juta saja, 5 juta saja dipakai modal dan sebagainya. Berapa orang bahagia dengan kita? Itu naruh kita masuk surga. Naruh kita masuk surga. Makin innamal mu'minuna ikhwah. Macam ini teman-teman gue masih surga ki. Kuno kan ya deh mulai kuno kalau pada kiro 5 satu badan. Kalau tangan kirinya sakit, tangan kanannya. Maka ini yang harus kita lakukan. Bagaimana dekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan melaksanakan yang sifatnya seharusnya cuma sekali kita ambil berkali-kali. Carilah alternatif pahala yang lain. Tidak dilarang. Tidak dilarang umrah setiap tahun, tidak apa-apa. Tapi lebih eloknya selain umrah, perhatikan tetangga kita. Saudara-saudara kita, bayangkan saudara kita satu hari satu malam tidak makan, tidak minum, kemudian ini umrah berkali-kali. Di mana rasa kemanusiaan kita? Di mana rasa persaudaraan kita? Ini mohon wasilah surat sebagai teman tempat angke sudah terutama menderita ini senantiasa rekreasi dan lain sebagainya. Padahal ada tetangga kita menderita. Cara mendekatkan diri kita kepada Allah salah satunya dengan memperhatikan saudara-saudara kita. Muraqabah. Kaum muslimin Jawa Jumat rahimahullah. Kemudian muhasabah. Irek-irek hasibu aku satu babla muhasabah. Irek-irek agak kira-kira itu. Kira-kira bagaimana nilai secara pengalaman. Karena memang berat ya. Pekerjaan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, intinya adalah bagaimana Allah menerimanya. Dan kita tidak tahu apakah Allah terima atau tidak. Oleh karena itu ulama mengatakan tanrana itarima yosindir pangkoker ibadah. Angke itu tanrana itarima pengalaman dari pura itu idangkai kepada di dalam. Artinya apa? Yang gai kalau menyumbang, yang gai dia nanti sumbang. Ini apa? Kalau kita beribadah kepada Allah, kita menganggap bahwa itu memang kewajiban kita. Tanpa ada lagi muncul mereka masuk pajak dan sebagainya. Kenapa? Karena ini dua yang masalah ini. Kalau orang tidak melo yasin masuk pajak, melo yasin berpuasa, beribadah, itu dia namanya. Tapi orang yang merasa takjub, wah dia nanti lalu makinah, dia nanti kami nak kasih sempajak puasa dan lain sebagainya, maka itu namanya ujub. Jadi memang berat. Ujub itu takjub kepada diri sendiri sehingga melahirkan sesuatu yang di luar dari keikhlasan. Ini berat. Makanya beribadah kepada Allah itu memang berat. Makanya harus diserahkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan sesudah semuanya adalah mujahadah. Ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bagaimana teman-teman, semua yang kita lakukan betul-betul semesti lakukan. Nah, sabab pengalat Allah. Insya Allah sesuatu yang dilakukan karena Allah akan dikembalikan Allah kepada kita. Jadi dari pemelo tolong di pamasira pengalat Allah, pegoi karena pengalat Allah, insya Allah napali semua pengalat Allah untuk ini atau dicek. Ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hidayah, dalam bentuk kebaikan yang insya Allah berbuah surga untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya muslimun hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa sallallahu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa lana wa hamma wa rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i